Selamat pagi lur, hari ini kami berada di Bali dan kami sangat capek banget karena kita harus pagi-pagi sekali ke Bandara Semarang ke Jakarta, dan ke Jakarta harus ke Bali, dan kecapean itu terbayar dengan akomodasi yang sangat indah dan cukup lumayan baru lur. Harganya itu cukup lumayan. Harganya sekitar 500 ribuan per malam lur. Dan setelah itu kami sedikit istirahat dan sorenya kami akan berjalan-jalan di Pasar Ubud. Dan tempatnya itu ramai, banyak turis-turis ya, biasalah. Dan inilah gambaran Pasar Ubud lur. Dan di samping Pasar Ubud ini ternyata ada tempat yang lebih indah lagi lur, yaitu pemandangan sawah dan pemandangan perdesaan. Walaupun di sampingnya kota, di sampingnya lagi itu ada pemandangan sangat indah banget lur, seperti ini. Halo lur, saat ini kami berada di Ubud. Ternyata Ubud itu bukan hanya kota kesenian, tetapi juga ada kayak gini lur, sawah indah, romantis lagi di sore hari. Maaf ya lur, kayaknya tidak akan ada video dari Jerman lagi. Saya mulai dari sekarang menetap di sini, gak akan balik sini aja. Mudah-mudahan, amin. Saya sangat terpesona dengan pemandangan yang cantik di Ubud, tapi sayang sekali waktu kami sudah habis dan saatnya untuk pindah ke destinasi berikutnya, dan itulah Gunung Batur. Saya tertarik dengan Gunung Batur karena pemandangannya dari kafe-kafe yang di sebelahnya. Gimana sayang? Kamu siap memboroskan uang untuk beli kopi yang sangat mahal? Iya, demi kamu apapun yang aku lakukan. Ini jawaban yang benar. Harus diingatkan. Dan ini kopi yang dinanti-nanti, cuman kena hujan. Jadi kami kira-kira 1 jam ngopi, dan saat hujannya berhenti kami langsung berangkat untuk mengeksplor daerah di kawasan Gunung Batur. Lingkungannya cantik sekali, tapi akhirnya kami juga capek dan menuju ke akomodasi dengan harga yang super terjangkau, kayaknya sekitar 200 ribu per malam. Lur, kami mendeso di Gunung Batur, dikelilingi kebun tomat, bawang, kerbau. Udah lihat, keren, ini desa banget dan kayaknya bagus, dan tempatnya ini juga bagus. Tidak hanya kamarnya yang cantik, tapi pemandangannya juga bagus banget, dan kami bisa melihat Gunung Batur dari kamar kami. Karena kami kecapean karena perjalanan jauh, kami memutuskan untuk beristirahat sejenak, dan sorenya kami berangkat lagi jalan-jalan di daerah Gunung Batur. Kemudian kami turun gunung untuk melihat lagi pemandangan di bawah seperti apa. Apakah indah seperti yang kami bayangkan atau di luar ekspektasi? Wah, downhill, turun gunung sayang. Iya, di kampung ini, kampung beneran tuh, petaninya di mana-mana, ada bawang, ada tomat, ada kerbau, lengkap. Setelah sampai di pertigaan, kami bingung mau jalan ke arah kanan atau arah ke kiri, dan akhirnya kami memutuskan untuk ke kiri aja lah. Dan kami melihat ada buah nangka yang menggiurkan. Setelah itu ada tomat yang siap dipanen. Sorenya pun kami kembali pulang.
untuk beristirahat dan menyongsong hari berikutnya. Selamat pagi Lur, kami sudah di Gunung Batur. Baru saja bangun dan makanannya udah siap dan kelihatannya enak banget. Sebenarnya aku kangen tuh sarapan Indonesia kayak nasi goreng. Kalau di Jerman kan biasanya ya roti aja, tapi kalau di sini ya lebih mantap. Setelah selesai sarapan, kami berangkat lagi ke destinasi berikutnya, yaitu di daerah Gianyar. Saat ini kami berada di Pantai Gianyar. Tempatnya lumayan bagus dan indah. Dan ada lihat sapi samping sini. Oh, tuh sapi sama anaknya. Sekeluarga. Sapi-sapinya itu sangat lucu dan imut-imut. Teringat masa kecil saya waktu angon. Dan inilah pantai di daerah Gianyar. Pasirnya hitam tapi cukup bagus. Setelah itu kami beristirahat di kafe kecil. Tempatnya itu imut, lucu, dan bikin nyaman. Karena warung kafenya baru buka, kami harus menunggu sejenak karena mas baristanya harus sembahyang dulu, dan inilah ritual sebelum melakukan aktivitas. Masnya bersembahyang. Setelah mas baristanya selesai sembahyang, mas baristanya siap untuk melayani customer yang datang. Setelah itu kami melihat ada papan nama yang bertuliskan no money no honey. Ini Lur, no money no honey, tapi siapa yang perlu madu kalau sudah punya gula Jawa? Nah ini Lur, no money no honey, tapi sebenarnya nggak butuh madu kalau sudah punya gula Jawa. Gula Jawa rasa coklat. Coklat gosong. Oke sayang, sekarang kamu merayu saya. Siapa yang menang kontes rayuan? Di sana gunung, di situ gunung, di tengah-tengah ada cintaku. Setelah menikmati pantai di daerah Gianyar, kami kembali lagi ke Ubud dan beristirahat di kafe yang sangat bagus banget tuh. Ada kolam renangnya. Tempatnya itu bersih, terang, dan nyaman sekali untuk para turis-turis di sini. Setelah nongkrong begitu lama, akhirnya kami pulang ke akomodasi berikutnya. Tempatnya itu juga bagus dan indah sekali, ada kolam renangnya juga. Kami sekarang berada di Jaket Mas yang berada di Ubud. Hostelnya ini bagus loh, dekat sawah dan nyaman juga. Kami 2 kali di sini sebelum COVID dan sekarang. Inilah suasana di Jaket Mas. Harganya itu hampir sama seperti dulu, yaitu sekitar 400-an. Dan ini sawahnya karena sudah mulai panen, jadi kayak ginilah. Pemandangannya itu bagus banget di sini di Jaket Mas. Di pagi harinya kami bersiap dan bergegas untuk melakukan aktivitas berikutnya, yaitu rafting. Wah, siap bertualang Lur. Persiapan rafting Lur, mangkat. Jarak menuju ke sungai itu cukup lumayan jauh Lur. Kami harus naik pick up untuk menuju ke sana. Siap mangkat Lur. Siap mati sayang. Siap mati gundulmu ya. Bisa masih ingin menikmati hidup Lur. Setelah itu kami pun harus melanjutkan berjalan kaki menuju ke sungai, yaitu harus ke bawah. Itu menempuh jarak sekitar 20 menitan kurang lebihnya. Dan kita itu capeknya bukan karena naik rafting, tapi karena berjalan kaki harus turun ke bawah lagi.
dan akhirnya sampai juga ke tempat tujuan, dan kami dipandu bagaimana cara berrafting yang baik supaya tidak ada kecelakaan. Setelah berrafting akhirnya kami pun lapar, dan di tempat tersebut itu juga menyediakan makanan setelah berrafting, dan makanannya itu enak banget. Setelah di Ubud kami melanjutkan destinasi berikutnya, yaitu di daerah Seminyak. Tempatnya ini cukup bagus banget lur, dan ini akomodasinya itu harganya sekitar 500-an juga per malam, tapi lumayan lah untuk orang Eropa, itu cukup lumayan murah. Setelah itu kami melanjutkan jalan-jalan lagi di pantai Seminyak. Tempatnya tuh bagus banget, pasirnya putih, dan saat itu tuh panasnya ngentang-ngentang banget. Udah 2,5 minggu di Indonesia, ini baru pertama kali lihat pantai kayak gini, dan ini sedihnya tuh hari terakhir sayangku di Indonesia. Dia akan pulang nanti malam, tapi aku masih di sini 1 bulan lagi karena saya bisa kerja dari sini dan dia harus mengerjakan tugas negara di Jerman. Ya, tapi kita harus menikmati hari terakhir. Dan sekarang kami berada di Seminyak, pantai Seminyak. Bagus juga, saya belum pernah ke sini, tapi bagus banget. Ayo lihat-lihat sedikit, menikmati saat-saat terakhir sama sang kekasih. Oh iya, hari ini kan hari terakhirku berada di Indonesia, dan nanti malam saya kan harus pulang. Wah, nggak terasa waktu cepat berlalu. Tanpa ku sadari yang ada hanya aku dan kenangan. Lah kok malah nyanyi. Tempatnya lumayan, harganya juga lumayan mahal. Setelah jalan-jalan cukup lama, kami akhirnya beristirahat untuk makan malam bersama sebelum saya berangkat ke Jerman. Dan inilah menu sarapan saya, nasi goreng sama capcay. Ini aku ditinggal pergi. Kamu ada kata-kata terakhir? Wah, jangan sampai kayak gitu, membahayakan. Hati-hati ya, jangan nakal. Sampai dengan selamat. Amin. Oke. Iya. Atau pura-pura bahagia ini. Halo. Yes. Oke lur, saatnya pulang kampung, pulang ke Jerman. Sampai ketemu di vlog-vlog berikutnya di Jerman mungkin. Dan sudah. Dadah sayang. Dadah. Wah, sedih sekali dan berat rasanya meninggalkan sang istri sendiri di Bali. Takutnya nanti kalau kecantol cewek dan pasar malah pusing toh aku ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe.